yang benar akan perjamuan kudus. Itu satu, saya nggak usah tulis lah ya, tapi intinya itu membagi-bagikan, menyerahkan tubuhnya, tapi orang Korintus tidak menahan malah gitu. Apalagi itu? Orang Korintus yang kaya khususnya ya. Terus apalagi? Ada lagi nggak sudah perspektif yang agak lain misalnya? Makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, itu kan ya, orang Korintus ya. Dengan cara seperti itu mereka makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Mengakui tubuh Tuhannya itu bagaimana? Di dalam pengertian apa? Itu tadi satu saya kita bilang. Kenapa itu makan dengan seperti itu nggak mengakui tubuh Tuhan? Kenapa? Gimana? Sorry, ada suara? Tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan kesatuan, misalnya gitu kan ya. Yang pertama, ya tadi menyerahkan tapi mereka menahan. Yang B, tubuh Kristus itu adalah apa? Satu. Tapi gini, kalau kita baca secara perspektif luas pasti kita setuju, itu pasti betul gitu ya. Tapi kalau lebih tajam lagi, ada nggak maksudnya apa kata yang ini mengisyaratkan itu gitu misalnya? Tapi kita tulis dulu lah. Tubuhnya Yesus itu satu gitu, tapi mereka terpecah belah gitu kan ya. Mereka terpecah belah, tidak bisa menjadi satu. Ini kan strukturnya kan menarik ya nih. Itu tubuh Yesus itu satu gitu kan. Terus dipecah-pecahkan kan, jadi terpecah belah. Supaya apa? Supaya kita yang terpecah belah terus disatukan di dalam satu tubuh gitu kan ya. Itu kan struktur balik gitu kan. Yesus satu dipecah-pecah gitu ya. Itu dipecah-pecah untuk kita supaya kita yang substitusikan ya. Kita yang terpecah-pecah jadi satu gitu. Seperti Yesus yang tubuhnya adalah satu gitu kan sebetulnya. Nah, struktur pembalian itu nggak terjadi kan di dalam Korintus. Yang terjadi adalah mereka tetap terpecah belah gitu kan, yaitu kelompok kaya sama kelompok miskin gitu kan. Itu bukan penghayatan dari perjamuan kudus gitu misalnya ini. Perjamuan kudus itu seharusnya merelativisasi kelompok-kelompok kaya miskin itu kan, mempersatukannya. Tapi yang terjadi di sini ada keterpecah belahan ya antara ya dua kelompok itu gitu. Ada lagi yang lain? Itu loh ayat misalnya ayat ke-22 itu. Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apa itu artinya? Menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Maksudnya apa? Maksudnya apa sudah? Iya, kasih misalnya gitu ya, kasih karena di dalam salib itu sendiri kan peristiwa kasih gitu kan ya. Tapi yang terjadi di situ adalah mereka bahkan tidak mengasihi gitu kan ya. Dengan ekspresinya adalah apa? Menghina, menganggap rendah, terus apa lagi? Makan duluan ya, sudah perhatiin ya. Makan duluan itu adalah lawan kata atau dari itu ekspresi kasih gitu ya. Sekali lagi ayo. Makan duluan itu adalah lawan kata daripada ekspresi kasih gitu kan ya. Itu bukan cuma sekedar persoalan rakus sudah. Rakus itu adalah orang yang kurang kasih sebenarnya gitu ya. Tapi mereka bukan rakus ya, mungkin mereka juga bukan rakus ya. Mereka simply tanda kutip, mereka nggak mau menunggu gitu kan ya, nggak mau menunggu. Makanya Paulus waktu di terakhir kan bilang ada istilah itu loh, istilah biasa tapi itu sangat kaya istilah itu. Nantikanlah olehmu seorang akan yang lain gitu ya. Nantikanlah. Orang yang mengasihi itu menunggu, menanti ya, menanti, theology of time, menanti. Menanti itu bukan cuma sekedar menunggu loh, saya. Menanti itu kan wah bahasa Indonesia bagus sekali kan, menanti. Menunggu itu ya bisa menunggu sambil cuek gitu kan ya, menunggu jamnya gitu, menunggu berapa 2 jam lagi, 3 jam lagi dan sebagainya gitu, itu menunggu gitu maksudnya. Menanti itu ada aspek pengharapan ya gitu kan ya. Namanya menanti, kita bukan cuma sekedar menunggu kedatangan Kristus, tapi menanti kan ya. Bukan cuma waiting tapi juga expecting gitu maksudnya. Itu namanya menanti kan ya, hoping, expecting dan sebagainya. Nah, ya intinya adalah di sini sekali lagi mereka tidak ada kasih ya, lack of love. Padahal peristiwa salib itu adalah peristiwa kasih kan ya. Peristiwa Yesus yang menunggu, yang menanti, yang merangkul semuanya. Tapi mereka tidak menanti, ya, mereka makan dulu sendiri. Dan seterusnya. Ya, paling sedikit 3 ini, paling sedikit. Sekali lagi, yang menarik di sini karena Paulus
bisa keluar masuk dari persoalan yang highly sekuler ini, tanda kutip gitu ya, persoalan sosiologi gini kan, sociological problem kan ini sebenarnya kan ya, lebih merupakan sociological daripada theological problem kan ya. Ini persoalan sosiologikal gitu. Maksudnya apa sih sosiologikal? Kerentakan antara miskin dan kaya gitu, problem sosiologis ya kan ya. Tapi problem sosiologis bagi Paulus ini adalah isu teologis gitu kan ya. Ini adalah isu teologis yang menjawab problem sosiologikal gitu kan ya. Terus Paulus bisa masuk keluar di antara duanya. Karena bagi dia ini nggak ada gap tapi bisa diintegrasikan. Semuanya bisa diintegrasikan dengan doktrin untuk Paulus ya. Sehingga dia bisa ngomong antara wejangan-wejangan yang seperti kayak lebih ke arah sehari-hari, terus bisa ngomong kalimat-kalimat teologis yang sangat ini gitu ya, apa di atas gitu misalnya, seperti yang tadi kita baca. Gitu. Dan yang menarik juga maksudnya ini apa paralel dengan itu, bahkan perjamuan kudus itu pun pada saat itu ya. Sekali lagi kalau kita melihat seperti ini kan juga lebih integrated ya. Ini antara first table and second table. Jadi perjamuan kudus itu bagi orang zaman dulu merupakan satu tindakan yang agaknya bukan terlalu liturgical gitu. Bukan sphere gereja, ibadah seperti kita sekarang, tapi di dalam keseharian gitu. Jadi lagi makan ya seperti kayak saudara lagi makan, kita dinner bareng atau lunch bareng gitu ya, sama-sama dinner bareng sih di sini kan ya, mereka setelah kerja dinner bareng, terus setelah makan selesai, terus perjamuan kudus gitu maksudnya. Beautiful ya, jadi di tengah-tengah satu tindakan yang sekuler tanda kutip, sangat sekuler gitu ya, makan biasa gitu. Terus tiba-tiba ada ibadah gitu di dalamnya gitu kan. Itu kan very beautiful. Kelincahan itu maksudnya. Kita sekarang di dalam society kita cenderung kan ada gap kan ya. Ini kita makan hura-hura, ngomong apa kalimatnya sampai terpingkal-pingkal dan sebagainya gitu. Begitu masuk gereja pietis gitu kan ya. Ketawaannya pun agak diatur sedikit gitu. Karena ini gereja gitu misalnya kan ya. Terus kosakatanya jadi berubah dan sebagainya gitu, terus keluar jadi apa lagi gitu kan ya, schizofren gitu antara ini gereja dan luar gereja. Tapi mereka dulu integrated sebetulnya pembacaannya. Tapi sayang integrasinya gagal gitu kan ya, integrasinya gagal bukan karena nggak mempersatukan ini, tapi karena ada kelompok yang didiskriminasi gitu akhirnya. Ya, akhirnya gagal integrasinya. Tapi Paulus mengembalikan dengan isu ini sebagai isu kristologis ya, yaitu Yesus yang menyerahkan tubuhnya sendiri untuk didistribusikan dan seterusnya dipecah-pecahkan. Problem kasta ya intinya, problem kasta ya. Kasta, kelompok, elitisme, tahu nggak elitisme sudah? Elitisme seperti kayak satu spirit orang-orang tertentu saja gitu yang dianggap terpandang, elitis gitu kan. Kenapa nggak ini istilahnya? Elit kan sudah tahu kan ya, elitisme. Orang-orang tertentu saja yang dipandang ya, kaum-kaum yang dianggap gagal lah, ini orang biasa, nggak terlalu potensial, nggak terlalu pinter, kelompok cenderung disebut loser gitu misalnya kan ya. Itu langsung otomatis jadi dibawa gitu maksudnya. Itu bagi Paulus satu penyangkalan terhadap meaning perjamuan kudus gitu maksudnya. Gereja yang menjalankan perjamuan kudus tapi dikuasai sama ini gitu kan ya. Ini bukan gereja yang benar gitu. Untuk Paulus ya. Untuk Paulus. Kasta, elitisisme, diskriminasi secara nggak sadar gitu kan ya, menghina dan seterusnya. Satu lagi atau saudara ada tanggapan nggak saudara? Ya kita kan nggak tahu ya selama dia masih ada di dalam dunia, dia belum mati dan sebagainya. Kita kan nggak tahu cerita dia